Welcome to my channel, Tim Kabar Online. Sebentar lagi MK akan memutuskan konstitusionalitas sistem pemilihan umum legislatif. Apakah berubah menjadi tertutup kembali atau tetap proporsional terbuka? Informasi yang saya dapat, MK akan mengembalikan sistem pemilihan umum menjadi proporsional tertutup sebagaimana dulu di zaman otoritarian Orde Baru. Ini persoalan serius. Pertama, MK harusnya tidak masuk ke dalam sistem pemilu karena itu harusnya adalah kewenangan dari Presiden, DPR, dan DPD. Ini yang disebut dengan open legal policy. MK menahan diri dan menyerahkan apa sistem pemilu kepada pembuat undang-undang. Kedua, karena sekarang proses pemilu sudah berjalan, sudah ada daftar calon sementara, maka putusan di tengah jalan semacam ini akan mengganggu proses pemilihan umum legislatif. Akan terjadi kekacauan, chaos yang mengganggu persiapan-persiapan pelaksanaan pemilu. KPU pasti akan kesulitan, partai-partai pasti akan kesulitan. Sebaiknya tidak diputuskan kembali ke sistem proporsional tertutup, ataupun kalau memang ada rencana semacam itu, diserahkan kepada pembuat undang-undang, kepada Presiden dan DPR di masa yang akan datang untuk melakukan pertimbangan, mendengar aspirasi masyarakat, dan memilih sistem pemilu. Bukan kewenangan MK, kewenangannya ada di Presiden, DPR, dan juga Konstitusi terkait sistem proporsional pemilu seperti yang dilontarkan Denny Indrayana telah menimbulkan kegusaran banyak pihak. Namun KPU sebagai penyelenggara pemilu lebih memilih menunggu hasil final saat dibacakan ataupun saat putusan dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi. Kali merespon tweetan dari Denny Indrayana yang mengatakan pemilu legislatif bakal tertutup lagi. Apa sebenarnya dasar Pak Mahfud? Enggak, kalau saya pemilih legislatif terbuka, tertutup, miring atau tegak itu saya tidak peduli itu. Tidak peduli saya tidak karena soal terbuka tertutup. Yang saya sayangkan itu juga saya tidak peduli. Denny ngomong gitu juga saya tidak peduli pada Denny-nya. Tapi karena yang dikatakan tuh info kredibel. Info kredibel, oke. Kalau info kredibel itu tidak ada lain kecuali di dalam MK. Kalau dari luar pasti tidak kredibel kalau orang luar. Oke. Pasti dalam MK. Maka yang saya suruh selidiki ke dalam kasus itu MK-nya. Saya datangi MK, cari itu merusak kehidupan hukum kita. Putusan pengadilan bisa menjadi info kredibel pasti dari dalam. Nah, kalau Denny-nya sih saya tidak apa-apa mau ngomong terbuka, tertutup, mendengar dari A, di B, tidak apa-apa. Saya suruh dia, kamu terus saja ngomong. Saya tadi telepon-teleponan, terus saja, saya tidak ada marah sama kamu. Saya bilang, tanya aja sama Denny. Ya, malah saya tugaskan kamu agar Anies itu dapat dapat tiket, jangan sampai terhalang, saya bilang gitu. Demi hidupnya demokrasi. Gitu. Saya tidak ada urusan kalau urusan pencalonan siapalah. Tertutup, terbuka, tertidur, bangun, asal jangan tertunda ya Pak Mahfud ya? Iya, asal jangan tertunda. Oke. Nah, saya tidak marah sama Denny itu cari kalau ada orang dalam yang bocor-bocorkan itu sangat merusak. Oke. Saya ini jadi hakim ya, dulu tidak pernah bicara dengan orang, beri syarat apa sindir nomor perkara atau apa, tidak mau. Sekarang ini saya sudah 8 tahun tidak pernah ketemu dengan Saldi, padahal dulu pagi sore 2 hari saling telepon, kopi bersama. Saya juga sama Saldi mengatur diri, tidak boleh ketemu kita karena kamu hakim, saya bukan. Nanti akan timbul fitnah. Tapi gini Pak Mahfud, tadi Denny mengatakan bahwa info kredibel itu bukan dari lingkungan MK. Kalau itu apakah kemudian bisa dikonstruksikan sebagai pembocoran rahasia negara? Loh, terserah, makanya saya suruh. Bagi saya kalau info kredibel itu bukan hakim MK tapi bisa dari dalam MK. Saya dengar kesekjenan kepaniteraan mau diperiksa itu. Harus mungkin memang bukan hakim. Gitu. Tapi orang dalam itu kan banyak. Harus dicari kalau ada yang pertama nguping sidang. Dulu pernah saya pecat dulu. Pernah gitu. Kok bicara sidang rahasia bicara keluar.
nggak boleh itu. Di mana-mana di dunia ini nggak boleh hakim sedang memproses itu lalu bocor salah satu pembicaraannya itu. Nah, saya yang itu jangan rusak kredibilitas MK itu dalam hal itu, karena bisa terjadi jual beli nanti suatu saat. Bahkan diisukan juga dulu ada hakim-hakim yang tahu berita itu lalu dijual ke calon-calon peserta pilkada itu, baru ketahuan sudah karena apa? Ya bayar, padahal memang sudah diputus lalu memang sudah menang. Lalu dimintai uang karena katanya mau dibenangkan karena memang sudah menang. Nah itu kan ulah orang dalam kan. Nah kalau Dene itu memang kerjanya politik, kerjanya ngawasi dan bilang saya mau ngawal, lakukan aja apa saja. Saya sering telepon-teleponan sama dia. Ya kalau ke Jakarta saya suruh mampir ke rumah, saya kalau ke Melbourne makan ke rumah dia. Tidak ada urusannya. Dan tidak marah sama Dene. Mumpung ada dalam Pak Mahfud, mumpung ada dalam satu panggung, Pak Mahfud berkenan tanya kepada Denny infonya dari mana, kita agak lebih clear gitu? Enggak, Anda aja, karena saya sudah tanya sama dia. Saya tidak ingin tahu juga. Ingin tahu. Artinya Pak Mahfud udah tahu kira-kira informasinya dari mana gitu? Enggak. Saya sudah telepon-teleponan dengan Denny agak lama. Ngomongnya kemarin saya ngomong begitu itu ribut, terus saya datang ke MK. Bagi saya tuh saya datang itu harus dicari. Ini soal kredibilitas pengadilan, saya bilang. Kalau Denny tahu dari siapa, saya tidak ingin tahu dari Denny. Pasti tidak akan buka. Pasti tidak bakal buka dia. Kamu paksa pun, Mas Budiman paksa pun sekarang melalui video Zoom tidak bakal buka dia. Kalau buka itu. Tapi hasil kelanjutan dari penyelidikan kepolisian gimana Pak Mahfud? Tidak tahu saya, kan saya tidak bukan saya pelapornya. Kayaknya MK sendiri yang akan melakukan tindakan gitu ya. Ke dalam mau memeriksa, lalu yang keluar suruh cari ke polisi. Nah menurut saya itu tepat. Menurut saya sangat tepat. Tapi bagi Denny, apakah kalau memang terbukti membocorkan rahasia negara akan ada sanksi gitu, Pak Mahfud? Tidak tahu, terserah polisinya. Terserah polisi ya? Hukum, ya. Tapi saya sama sekali tidak menyalahkan Denny. Saya kan di Twitter saya itu supaya dicari itu siapa yang mengaku sebagai A1. Karena kredibel itu artinya A1 kalau dalam ilmu intelijen dibahasakan bahasa sosial. Ya, bahasa ilmu sosial. Kalau ilmu A1 itu artinya sangat kredibel, gitu. Pasti dari orang dalam. Nggak mungkin orang luar bisa kredibel kalau tidak nguping. Kan gitu. Itu sidangnya tertutup, ada di lantai 16 di MK itu. Nggak boleh orang masuk, tetap rekaman. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa subscribe channel kami. Sampai jumpa.